Indonesia bukan negara miskin. Bahkan jika dihitung dari kekayaan alam yang dimilikinya emas, batu bara, minyak, gas, nikel, tembaga, hutan, laut, dan berbagai hasil bumi lainnya, Indonesia termasuk negara paling kaya secara sumber daya alam di dunia. Namun pertanyaan yang menyayat hati ini tak kunjung terjawab. Kenapa rakyatnya tetap banyak yang hidup dalam kemiskinan? Kenapa di tanah yang begitu subur, rakyatnya tetap kelaparan? Kenapa di negeri yang hasil tambangnya diekspor ke berbagai negara, masih ada ibu-ibu yang harus hutang demi bisa membeli beras? Ini bukan lagi ironi. Ini adalah tragedi ekonomi dan politik yang terjadi secara sistemik dan terus-menerus. Kaya sumber daya, tapi tidak kaya hasil. Laporan dari Global Forest Watch menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia. Cadangan batu bara Indonesia menempati peringkat 6 terbesar global. Nikel, kita memiliki salah satu yang terbesar. Lautan, ribuan kilometer garis pantai dengan potensi perikanan yang luar biasa. Namun jika kita menelusuri angka, kita justru akan kaget. Lebih dari 25 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan puluhan juta lainnya hidup dengan penghasilan tidak layak. Kekayaan itu ada, tapi tidak dinikmati rakyat. Yang kaya adalah perusahaan, bukan rakyat. Sebagian besar tambang dan hasil bumi kita bukan dikelola oleh rakyat atau negara secara penuh. Mereka justru dikendalikan oleh korporasi besar, baik asing maupun dalam negeri, yang mendapatkan izin pengelolaan selama puluhan tahun. Bahkan ada yang mencapai 90 tahun. Dalam perjanjian-perjanjian bisnis tersebut, negara hanya mendapat bagian kecil. Selebihnya dinikmati oleh investor dan elit ekonomi. Rakyat sekitar tambang seringkali hanya menjadi buruh kasar dengan gaji minim. Dan ketika tambang itu ditutup, yang tersisa hanya kerusakan lingkungan dan kemiskinan yang tidak kunjung usai. Negara absen dalam distribusi kekayaan. Kekayaan negara semestinya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, banyak kebijakan yang justru berpihak kepada investor besar dan bukan kepada petani, nelayan, atau buruh. Negara cenderung berperan sebagai fasilitator investasi, ketimbang pelindung rakyat. Bahkan ketika tanah rakyat digusur demi proyek tambang atau industri, mereka jarang mendapatkan ganti rugi yang layak. Distribusi kekayaan tidak pernah merata, dan negara tampak abai terhadap ketimpangan tersebut. Infrastruktur dibangun, tapi perut rakyat kosong. Pemerintah sering membanggakan pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan sebagai indikator kemajuan. Tapi pembangunan ini seringkali tidak berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup rakyat kecil. Di balik jalan tol yang megah, masih banyak anak-anak yang harus berjalan kaki berjam-jam untuk ke sekolah. Di balik proyek IKN yang menelan ratusan triliun, masih ada desa-desa yang belum dialiri listrik dan air bersih. Pembangunan fisik tidak seharusnya mengabaikan pembangunan manusia. Oligarki menguasai ekonomi. Ketika kekuasaan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki kedekatan dengan penguasa, maka rakyat tidak akan pernah merasakan keadilan ekonomi. Oligarki bukan sekadar teori, tapi nyata di Indonesia. Mereka adalah para pemilik modal yang juga mengendalikan media, partai politik, dan bahkan penentu kebijakan. Mereka bisa melobi agar kebijakan pajak disesuaikan dengan kepentingan mereka, mendapatkan konsesi lahan tambang, hingga menyabotas regulasi yang merugikan bisnis mereka. Dalam situasi seperti ini, rakyat hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Pendidikan dan akses informasi yang lemah. Di negara maju, kekayaan bukan hanya diukur dari sumber daya alam, tapi dari kualitas manusianya. Sayangnya, di Indonesia, jutaan anak-anak masih kesulitan mengakses pendidikan yang layak. Kurikulum masih lebih banyak melahirkan pencari kerja ketimbang pencipta lapangan kerja. Ketika rakyat tidak diberikan pemahaman, akses informasi, dan keterampilan untuk mengelola kekayaan alamnya sendiri, maka mereka akan selalu bergantung pada pihak luar yang lebih berkuasa. Dan inilah akar kemiskinan yang sulit diubah. Ketidakadilan dalam ilmu dan kesempatan. Ketika alam rusak, rakyat yang menanggung. Setelah bertahun-tahun tambang dikeruk, hutan ditebang, laut dirusak. Siapa yang paling terdampak?
rakyat kecil, banjir bandang, longsor, kekeringan, dan krisis pangan adalah hasil dari eksploitasi alam yang tidak berkelanjutan. Sementara perusahaan besar bisa pindah ke daerah lain atau bahkan ke luar negeri, rakyat harus bertahan di tanah yang rusak, air yang tercemar, dan hasil panen yang gagal. Lingkungan yang hancur adalah hutang jangka panjang yang dibayar oleh generasi mendatang. Kita bukan bangsa miskin. Kita tidak kekurangan hasil bumi, bukan juga kekurangan tenaga kerja. Yang kita kurang adalah keadilan dan keberpihakan. Ketika sistem hanya melayani segelintir orang yang kuat, maka sebesar apapun kekayaan alam yang kita miliki, rakyat tidak akan pernah merasakannya. Maka, sebelum kita bicara tentang kemajuan bangsa, tanyakan dulu, siapa yang sebenarnya menikmati kekayaan Indonesia? Dan sekarang, giliran kamu yang berbicara. Apakah kamu merasa ikut memiliki negeri ini? Atau hanya menonton dari pinggir jalan? Silakan tulis di kolom komentar. Suaramu penting, meski mereka tak mau dengar.